Selamat pagi semuanya, selamat datang kembali di mata pelajaran komputer akuntansi kelas 11 akuntansi. Pembahasan hari ini yaitu tentang transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan jasa, yaitu di Dr. Gigi Laksmita Dewi. Silakan dibuka dulu aplikasi program MyYob Accounting Plus versi 18-nya. Setelah itu klik open. Ya, tunggu dulu, masih loading. Nah, kemudian pilih file yang sudah dibuat kemarin, ya. Jadi tinggal dilanjutkan. Namun apabila terjadi masa trialnya habis, silakan di setting ulang. Jadi cara setting ulangnya sudah Bapak bahas minggu kemarin. Nah, di sini nama filenya menurut di komputer Bapak yaitu Klinik Dr. Gigi Laksmita Dewi. Double klik, kemudian akan muncul user ID sama password. Jadi biarkan secara defaultnya. Sekarang klik OK. Selanjutnya pilih I want to activate my company file letter. Jika sudah, klik continue. Lalu klik OK. Lalu pilih no. Baik, kita lihat dulu di inventory-nya apakah sudah terdapat stok barangnya. Selanjutnya transaksi yang pertama yaitu pendapatan dari pelanggan tunai. Nanti jika ada pendapatan dari pelanggan tunai, kita bisa menggunakan menu sales, kemudian klik enter sales. Kemudian di teks eksklusifnya jangan dicentang, tinggal dihilangkan. Kemudian pilih nama customernya yaitu pelanggan tunai. Kemudian masukkan nomor invoice-nya. Jadi nomor invoice-nya di sini BKM. Jadi BKM di sini kepanjangan dari bukti kas masuk. Setelah itu masukkan tanggalnya yaitu tanggal 1 Desember 2015. Setelah itu setting di bagian layout-nya, ya. Jadi di bagian layout-nya kita klik, kemudian pilih item. Jika sudah, klik OK. Kemudian masukkan item-item apa saja yang diberikan oleh atau pekerjaan jasa, ya, yang diberikan oleh Dr. Gigi Laksmita Dewi kepada pelanggan tunainya. Jadi yang pertama itu ada pencabutan gigi anak dewasa. Jadi ini pekerjaan jasa.
Jadi harga satuannya itu adalah 350.000 dan tidak dikenakan pajak ya. Jadi pajaknya tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Kemudian pekerjaan selanjutnya yaitu pemberian obat ya. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan dan pencabutan gigi, dilanjutkan pemberian obat yang namanya obat R/TF ya. Jadi harga satuannya itu 200.000 dan tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Jadi total keseluruhan ya dari transaksi ini yaitu adanya pekerjaan jasa, pencabutan gigi dan pemberian obat, itu totalnya keseluruhan 550.000 dan tidak dikenakan biaya ongkos kirim dan pajak. Jadi totalnya tetap ya, yaitu 550.000. Karena ini pelanggan tunai, maka pelanggannya langsung membayar lunas, sehingga di paid today-nya dibuat 550.000 ya. Jadi tagihannya sesuai dengan tagihan total amount-nya. Jika total amount-nya di sini 550.000, pada paid today-nya juga dibuat 550.000. Nah, jika sudah, klik record. Selanjutnya ada pembayaran listrik ya. Untuk pembayaran listrik kita bisa menggunakan menu banking ya. Jadi listrik yang dibayar di sini adalah beban yang masih harus dibayar oleh Dr. Laksmita Dewinya ya. Nah, caranya klik menu banking, kemudian klik spend money. Kemudian kas yang digunakan untuk membayar listrik adalah cash in bank ya. Dan pastikan pada teks inklusifnya tidak usah dicentang. Kemudian masukkan nomor fakturnya ya. Jadi nomor fakturnya BKK ya. BKK itu adalah bukti kas keluar. Kemudian pada tanggalnya dimasukkan yaitu tanggal 1 Desember 2015 yaitu dengan total tagihan 495.000. Kemudian pada memonya dibuat pembayaran listrik ya. Jadi pembayaran listrik bulan November tahun 2015 ya. Jadi akun yang digunakan di dalam pembayaran listrik ini yaitu accrued expense ya. Jadi artinya beban yang harus dibayar ya. Jadi ada utang di dalam perusahaan yaitu beban listriknya ya yang masih harus dibayar oleh perusahaan dengan total 495.000. Nah, jika sudah, klik record. Selanjutnya ada pendapatan transaksi ketiga ya. Ada pendapatan tunai dari pelanggan, maka yang digunakan untuk memproses transaksi ini yaitu dengan cara memilih menu sales ya. Kemudian enter sales. Kemudian masukkan rinciannya, nama customer-nya di sini yaitu pelanggan tunai. Kemudian terminnya yaitu COD, cash on delivery. Kemudian masukkan nomor fakturnya yaitu BKM
min 02. Tanggal transaksi yang terjadi itu tanggal 3 Desember 2015. Kemudian, masukkan pekerjaan jasa yang dilakukan oleh Dr. Gigi Laksmita Dewi kepada pelanggannya, yaitu ada satu pekerjaan. Jadi ada satu pekerjaan, itu namanya penambalan sinar. Jadi di dalam penambalan sinar ini harga satuannya yaitu sebesar 350.000. Jadi untuk 350.000-nya ini tidak dikenakan pajak pertambahan nilai keluaran. Nah, cuma satu pekerjaan, jadi total keseluruhannya jadinya 350.000 ya. Tidak dikenakan biaya ongkos kirim dan pajak. Karena pelanggan tunainya langsung membayar tanpa adanya tunggakan, jadinya di Pay2Day-nya diisi sebesar total amount-nya ya, total tagihannya yaitu sebesar 350.000. Sehingga balance 2-nya 0, berarti tidak ada utang ya, tidak ada utang pelanggan tunainya sama Dokter Giginya, Laksmita Dewinya ya. Jika sudah, nah klik record. Kemudian ada transaksi keempat, yaitu pembayaran utang ya. Ini bisa di cancel. Untuk pembayaran utang itu kita pilih menu purchases. Selanjutnya pilih pay bill. Selanjutnya pada kas yang digunakan untuk membayar utang itu adalah cash in bank. Nah, di sini kita lihat bahwa saldo yang ada cash in bank itu adalah 40.309.500 ya. Pastikan nanti di balance-nya tidak min ya atau nol sebelum kita memproses transaksi ya. Kita masukkan nama suppliernya yaitu Kalbe Pharma. Masukkan nomor fakturnya yaitu bukti kas keluar 02 ya. Berarti sudah ada 2 ya transaksi yang mengakibatkan kas keluar untuk di cash in bank-nya. Kemudian masukkan tanggal transaksinya tanggal 3 Desember 2015 dengan total tagihan 5 juta ya. Nah, kita lihat bahwa di Kalbe Pharma, Dr. Gigi Laksmita Dewi memiliki utang itu sebesar 5 juta ya. Kita bisa lihat di tabelnya. Ini statusnya masih open, berarti masih berhutang, belum dilunasi oleh Dr. Gigi Laksmita Dewinya. Karena ini dibayar 5 juta dengan total tagihan 5 juta, berarti nanti Dr. Gigi Laksmita Dewi sudah tidak memiliki utang lagi di Kalbe Pharma ya. Nah, tinggal diklik di amount applied-nya sebesar 5 juta ya. Sehingga tagihan di Kalbe Pharma itu sudah lunas ya. Nah, jika sudah diisi pada amount applied-nya, silahkan klik tombol record-nya. Nah, klik record. Dan cancel ya. Kemudian untuk keluar dari program Premium-nya, caranya yaitu klik file, kemudian restore, kemudian cancel.
Baiklah, demikian penjelasan Bapak tentang transaksi-transaksi yang terjadi di Dr. Gigi Laksmita Dewinya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.